Orang ngebacot 5 jam 6 jam, lihat si Bom Bom tuh ngebacot dari pagi sampai sore. Berlistri nggak sanggup, makanya bacot tuh nggak ada gunanya. Mujizat nomor 1. Sejarah sudah membuktikan. Ya Juma ya, sejarah sudah membuktikan. Debater yang mulutnya paling panjang, ngomongnya paling banyak tuh Bom Bom. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan ya antara Edi Sidaputar versus Luga Tambunan dan sangat lucu sekali kaum muslimin, kocak begitu. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Di dalam diri Yesus ada roh Allah. Iya, tapi yang saya tanya unsur kemanusiaan Yesus itu dari Tuhannya atau bukan? Unsur kemanusiaannya. Iya. Dia manusia. Bukan Tuhan. Dia adalah Tuhan. Nah, berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Yaitu Yesus. Oke, berarti Tuhan Anda pernah terbatas. Yesus terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas. Loh, katanya pernah menjadi manusia. Iya. Nah, pada saat menjadi manusia dia terbatas. Untuk sementara waktu. Iya, berarti Tuhan Anda pernah terbatas untuk sementara waktu. Aduh, memang sulit untuk kamu terima, susah ini memang. Enggak, saya minta jujur aja, Pak. Saya jujur. Nah, oke, kalau jujur, di dalam diri Yesus ada ilahi, ada manusianya. Oke, pada saat kita menitik keilahiannya, oke, Yesus hebat, punya mujizat, punya kekuatan, oke, karena itu adalah perantara. Dia adalah perantara. Oke, nah sekarang yang sisi manusianya ini, Pak, berarti Tuhan pernah pada kondisi di mana dirinya manusia. Bukan Yesus itu aja. Iya, Yesus manusia kan, Pak? Iya, Yesus manusianya pernah terbatas. Iya, ada di Israel tapi nggak ada di Indonesia gitu. Berarti tapi kalau Tuhan Anda, berarti Tuhan Anda pernah dalam posisi terbatas. Bukan Tuhan saya, Yesus. Gimana sih? Yesus itu bukan Tuhan Anda. Tuhan Yesus. Bukan Tuhan Anda. Bukan Tuhan Anda gimana? Tuhan Yesus itu Tuhan saya. Nah, berarti Tuhan Anda pernah terbatas kan? Yesusnya, manusianya. Iya, yang saya tanya Tuhan Anda ini siapa? Yesus atau Handi? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus Anda itu pernah terbatas atau tidak? Kalau Tuhannya tidak terbatas, kalau Yesusnya terbatas. Yesus ini siapa? Manusia Yesus ini siapa? Nah, kita bacalah Matius ya, Matius 1. Ya, itu kelahiran Yesus. Ya. Ya udah capek beliau, Bang. Janganlah beliau itu. Kalau Bang Luka dengan aku saja. Iya, silakan. Kita nyimak saja. Jiper langsung capek. Oke, Saudara Antonius, kami minta maaf ya kalau ada hal yang tidak berkenan di sini ya. Biasalah itu dalam debat gitu. Ya, debat tuh nggak boleh tersinggung. Kalau memang nggak punya mujizat ya udah, jangan marah-marah. Beliau udah keluar ya, Pak Antonius ya. Saya pribadi minta maaf ya Pak, kalau ada sesuatu yang ini. Kalau minta maaf, kalau yang sayur-sayurin orang gimana sih? Bentar dulu Kak, dulu. Bang Luga, itu mulutmu itu terlalu menyakitkan kali saudara sendiri, gimana sih? Masa iman
dinilai dengan materi? Enggak lah. Bukan, kan saya bilang mujizat itu yang menghasilkan materi. Misalnya gini, ada orang buta. Yang buta ini kebetulan anak orang terkaya nomor 2 di dunia. Kau celitkan matanya, nggak mungkin kau dikasih 200 triliun. Matius 24 apa bunyinya Bang Luga? Kalau ada orang ini Bang, kalau ada orang yang mandul istrinya, nggak punya anak, mau kasih saya duit 1 miliar aja, aku buat dia punya anak, bawa ke aku. Itu sering kejadian, ada orang mandul, didoain, bentar, didoain, tiba-tiba mengandung. Karena saking senangnya, kebetulan yang istri yang mandul ini kan konglomerat ya, dikasihlah misalnya 3 Fortuner ke pendeta ini, pendeta tiba-tiba kaya. Kenapa bisa kaya? Karena mujizat. Kalau nggak ada mujizat, cuma lo ngebacot-bacot ya. Kalau orang ngebacot 5 jam 6 jam, lihat si Bom Bom tuh ngebacot dari pagi sampai sore. Biar istri nggak sanggup, makanya bacot tuh nggak ada gunanya. Mujizat ya, nomor 1. Sejarah sudah membuktikan. Ya Juma ya, sejarah sudah membuktikan. Debater yang mulutnya paling panjang, ngomongnya paling banyak tuh Bom Bom. Dia pernah live dari jam 8. Kenapa lari ke Bom Bom lagi sih? Dengerin dulu, serius gue nih. Dari jam 8 sampai jam 9 Bang. Begitu juga saudaramu Bang, kasihan Bang. Biar pas gue diam Bang. Dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi, gue bangun, gue udah mandi, dia masih live. Ih, kaget gue. Belum pernah ada dalam sejarah live hampir 24 jam. Itu lu namanya kalah tenaga. Hasil live-nya apa? Nggak bisa bayar listrik, tetap aja duitnya nggak ada. Ya pertama kamu tinggikan dalam 24 jam, ujung-ujungnya nggak bisa bayar listrik itu gimana itu kamu kan? Mujizatnya dia itu, dia nggak tidur 24 jam pun bisa, itu mujizat Bang. Kalau saya mujizatku sarung. Itu namanya banting tulang mencari duit ya, tenaga kuda namanya. Di sini membuktikan bahwa, dengerin, 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Kata-kata tanpa mujizat sama dengan sampah. Nah, jadi teman-teman sudah jelaskan kata-kata. Makanya di Kisah 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu ya. Kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi kuasa itu harus ada. Kalau nggak ada, Bang Luga, salah satu contoh kuasa itu Pak Bom Bom bisa nggak tidur 24 jam. Itu kuasa, itu mujizat itu. Itu kekuatan demi membayar, membelanjai istri. Istri udah marah-marah. Dia mau tidur. Lu tahu tahu sampai sejauh itu gak? Iya, ini kan kita menduga dari gerak-geriknya. Istri udah pasti marah. Ma, aku udah mau tidur loh, Ma. Papa live terus dong. Ini tagihan listrik kita belum dibayar. Papa harus ngomong apa kek, ngomong ini kek ABC. Iya, tapi aku udah mau tidur, Ma. Oh, bininya nggak dikasih. Udah, akhirnya Bom Bom live 24 jam. Hasilnya apa? Hasilnya cuma kesedihan. Akhirnya apa? Berkat itu tidak turun. Makanya gereja-gereja yang tidak punya kuasa seperti si Rudi, seperti si Muriwali. Bagaimana kalau si Edis? Si Edis bagaimana? Edis lagi, gila. Ya, katanya ini ada Edis, gimana Edis sih? Edis ada di sini loh. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga. Benar-benar ya. Bang Luga ini hebat ya, dia bisa tahu kalau Edis ini orang gila, hebat. Tapi gini Mas Juma, si Luga tadi pernah mengatakan Edis perlu dibaptis ulang ini. Seperti dia mengatakan sama Antonius, ini gimana nih Gak? Jadi mau ada Edis ini. Saya tanggapi sebentar ya masalah Luga ya. Jadi gini, di dalam Bible itu ada satu kriteria bagaimana kita bisa mengetahui seseorang itu asli atau palsu, memiliki perkataan dari Tuhan atau tidak. Jadi si Luga ini dulu sekitar tahun 2017 kalau tidak salah, itu pernah update status di Facebook. Dia bilang begini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama dia bahwa dia akan berdebat dengan Zakir Naik dan 3 juta orang kalau tidak salah begitu akan jadi Kristen begitu. Kurang lebih tulisannya seperti itu. Dan ternyata itu tidak terjadi. Nah, jadi berpatokan dari situ, maka saya pastikan bahwa apa yang diceritakan oleh Luga ini, penglihatan lah, roh ini dan segala macam itu halu semua. Itu karena COVID. Jadi keadaan nggak bisa.
Bukan begitu. Itu karena Edis belum dibaptis ulang. Dengerin ya. Jadi gampang aja sebenarnya. Bukannya kalau mau bisa gua undang Zakir dari Malaysia turun ke Medan, datang ke Medan. Bukannya bisa. Gua undang besok juga bisa. Ya, tapi gua melihat mampu. Artinya dia melihat gua diam. Itu putus suara lu, Ben. Videonya dimatiin aja gak, biar nggak koneksinya nggak terbagi-bagi. Zakir Naik itu sudah seperti dulu, tidak seperti dulu. Dia tidak punya stasiun TV, dia tidak tinggal di negaranya, kekayaannya udah habis, udah 3.000 perak ibarat kata. Ya, kalau gua ngajak dia, habis lah. Gua jauh lebih terkenal dari dia untuk sekarang. Kalau hanya sekedar undang Zakir Naik, Malaysia deket dari Malaysia tinggal suruh datang ke Medan. Gua ongkosin, gua bayarin tiketnya. Kalau cuma mau datang dia doang. Tapi ngapain gue ngundang Zakir Naik yang udah jatuh, masih lebih terkenal si Juma sekarang dan kawan-kawannya. Ya, jadi bukan masalah. Ini bukan masalah. Iya. Bukan masalah dia. Kenapa Zakir Naik? Dengerin, Zakir Naik itu udah jatuh sebelum gue hajar. Artinya dia mungkin udah nonton video gue. Wah ini kacau nih. Pokok Ginta aja digulung, apalagi gue kata Zakir Naik. Jadi gini, pertama-tama saya luruskan dulu ya. Sama aja. Jadi pertama-tama Zakir Naik itu kan nggak bisa bahasa Indonesia, jadi dia mustahil lihat videonya Luga. Kemudian yang kedua, itu bukan masalah si Zakir Naik sudah jatuh atau tidak, karena statementmu Luga mengatakan bahwa kamu akan melakukan dialog atau debat dengan Zakir Naik, itu tidak terjadi. Dan perkataan tidak itu terjadi itu nggak masalah, yang penting dia kalah. Gimana sih lo? Iya, artinya kamu sudah memenuhi satu kriteria ulangan 18 itu 18 dari 18 sampai sekian itu mengatakan bahwa tidak, itu salah. Bagaimana cara kita menentukan? Sebentar, bagaimana cara kita bisa tahu bahwa lo sekarang gua tanya ya, di Indonesia ya, debater yang paling ditakutin lo bukan? Nggak ada yang nakutin lo. Iya, jadi gini, kita itu tidak perlu yang namanya pengakuan. Kecuali lo nasihatin gua, lo udah debater nomor 1 ditakutin Islam. Nggak ada yang kemarin aja lo dimaki-maki sama si Sugi, dianjing-anjingin kan. Jadi gini, pertama-tama kemarin di depan mata gua. Kita itu harus punya yang namanya kriteria yang kita sepakati. Kalau salah-salah ngomong lo. Kalau misalnya kita tidak punya kriteria yang kita sepakati, maka standar untuk menentukan bahwa seseorang itu nomor 1 atau tidak, itu tidak jelas. Kecuali orang itu sudah menyerah dalam berdebat, lo nggak bisa. Ya, yang penting tuh orang itu satu. Ya, lagian gua nggak perlu buat kok. Jangan lari-lari kemana-mana dulu, Ga. Kita fokus dulu kepada statementmu. Gua bilang, gua nggak bilang. Kan kamu bilang waktu itu. Lo kan nambahin nubuatan gua, nggak pernah gua bilang seperti itu. Salah lo. Gimana? Gua dihadiri 3 juta orang di situ, bukan berbicara tentang Zakir Naik. Terjadi tidak? Terjadi tidak? Lah itu akan terjadi, gimana sih lo? Ini kan enggak, kamu bilang itu benar dulu. Gini, waktu itu saya baca, setelah kita kan berteman itu di Facebook, saya bilang, ini Luga bikin status gini, bahwa Tuhan Yesus bilang sama saya, lu bikin buku tulis-tulis nama Zakir Naik yang udah jatuh, lu malu-maluin diri lu. Ini kok lari kemana-mana? Kita nggak lari kemana-mana dulu gini. Masalahnya kan gini. Gambar tanya dulu. Ngapain Zakir Naik itu udah jatuh? Dengar dulu. Pertama kan ya. Gini loh, gantian ngomongnya. Pertama-tama. Mana ada kasih timer aja ya? Gimana? Nggak apa-apa, kita ngobrol slow aja. Nanti. Tapi jangan jangan tumpuk-tumpuk loh. Saling menghormati aja. Kalau masih tumpuk-tumpuk tak kasih timer nanti ini. Jadi gini. Pertama-tama, si Luga ini kan sering mengklaim bahwa gerejanya itu penuh roh, harus punya roh segala macam roh terus. Cuman yang saya lihat si Luga ini kebablasan tentang roh, akhirnya akalnya tidak lagi dipakai. Padahal saya selesaikan dulu Luga, biar saya selesaikan dulu. Ini suara siapa nih? Ya jadi gini, jadi mengasihi Zulfikar kasih timer, anak bakal ngomong terus, anak gak bisa diatur. Kasih timer aja. Gini, pertama-tama mengasihi Tuhan itu harus ya. Anak dikasih timer. Ya kasih 2 menit aja. Udah. 2 menit ya. Udah stop. Ya sekarang waktunya Edis bicara. Silakan. Udah, diam dulu sekarang. 2 menit ya. Iya. Silakan siapa yang mau bicara dulu nih? Edis? Ya.
Gini. Ya, saya duluan. Saya kan yang membawa memberi dia Iya, pelajaran. tadi kan kamu sudah ngomong, kamu udah ngomong panjang. Sekarang giliran saya. Kau diam dulu sekarang. Diam kau 2 menit ya. Nah, gini. Si Edis ini dia menunjukkan dirinya menjadi debater top juga nggak bisa di Indonesia. Satu, dia nggak pernah masuk TV, ya. Terus yang kedua, saya sering melihat dia ini selalu dimaki-maki di Zoom Islam. Artinya orang Islam tidak bisa menghormati dia ini. Dia ini tidak pernah dihargai di mana-mana, ya. Itu membuktikan bahwa dia ini nggak bisa jadi debater top. Satu, yang kedua, nggak ada organisasi yang mendukung dia, nggak pernah dia mau ngaku dari gereja mana. Makanya saya katakan nggak ada organisasi, nggak ada donatur yang menyokong dia. Pendananya ini dia ini nggak ada, dia ini ngedanain sendiri. Misalnya dia jualan sayur, habis jualan sayur, untung dari jual sayur dibikin dia untuk berdebat. Kalau berdebat nggak boleh seperti itu, bro. Harus gereja yang mendanain supaya pendananya besar. Gua ini didanain sama GBI, ya. Ada sebagian, ada juga yang nggak mau, tapi ada juga GBI yang mendanai gua. Jadi pergerakan gua besar. Gua punya yayasan, walaupun masih belum akta notaris, tapi organisasi gua udah ada, ya. Karkas gua udah ada, tanah gua udah ada berhektar-hektar. Nah kalau dia ini nggak ada, cuma modal jualan, gajinya yang cuma misalnya katakanlah 3 juta, disisihin 1 juta untuk ngedanain beli paket. Jadi dia ini bergerak bukan berdasarkan gereja. Dia nggak pernah mengakui nama gerejanya. Organisasinya dia pun, yang di belakang dia pun akan malu. Kenapa? Lu gue nyumbang juga nggak pernah nyebut nama gue lo. Kalau gue sebut nama GBI, setidaknya nama GBI naik. Orang GBI ngasih dana 1 triliun juga nggak rugi sama gue. Nah ini enggak. Dia ini main tunggal. Berdebat itu nggak boleh main tunggal. Kita harus mewakili organisasi. Lihat si Julfikar. Dia dinaungi sama Majelis Ulama Indonesia. Lo yang naungin lo siapa? Lo nggak mengakui nama gereja lo karena gereja lo tuh bidat, mesianik itu bidat di Indonesia. Ya, waktu habis gak? Waktu habis sekarang. Lo bisa menjadi debater top di Indonesia nggak mungkin. Nggak, waktu sudah habis ya, kita hormati waktu. Jangan dibantah nanti kalau Edis berbicara. Silakan, Dis. Iya, jadi pertama-tama si Luga ini sudah lari kemana-mana ya. Padahal tema kita ini adalah tentang klaimmu, tentang roh-roh yang baru kamu bicarakan. Entah kenapa kamu lari ke masalah naungan lah, inilah, kalau debat dimaki-maki lah. Jadi dengan dimaki-maki di Zoom Muslim itu tidak menjadi satu ukuran seseorang itu berhasil atau tidak, ya. Kalau Anda lihat bahwa semua itu dialami oleh kedua belah pihak. Ya, baik si Zulkifli dimaki-maki di tempat Kristen, baik yang saya pun dimaki-maki tempatnya Zulkifli, itu sama, itu tidak menjadi satu ukuran keberhasilan seseorang. Tapi kita kembali ke fokus saja ke tema ya Luga ya. Kan kamu ini kan sering mengklaim bahwa ya yang tidak punya roh begini itu kata kamu sesat dan lain sebagainya ya. Jadi begini, pertama-tama kita itu harus menguji roh seperti apa yang ada dalam Bible. Nah, bagaimana cara kita menguji? Bible itu sudah memberi kriteria. Barang siapa kalau mengatakan sesuatu demi namaku tetapi tidak terjadi, maka orang itu sudah pasti pendusta. Nah, saya kan dulu pernah bilang sama kamu, dulu kamu pernah bikin status Facebook, sekalipun sudah saya lupa bagaimana persisnya, tapi kira-kira bunyinya seperti itu, bahwa kamu mengatakan bahwa kamu diberi penglihatan atau mimpi begitu, ya, dan kamu berdebat dengan Zakir Naik dan dia kalah, ya. Dan sekian juta orang menjadi ini dan lain sebagainya. Nah, itu yang mau kita uji. Ternyata setelah beberapa tahun berlalu itu tidak terjadi. Nah, dari situ dapat saya simpulkan, maka klaimmu yang mengatakan roh ini dan lain sebagainya itu hanya halusinasimu. Seperti apa yang ada di dalam Bible, bahwa nabi-nabi palsu di Israel itu hanya melihat penglihatan dusta, penglihatan yang sebenarnya hanya hawa nafsunya, hanya pikiran-pikiran mereka belaka. Seperti itu Luga. Kalau memang roh, saya percaya adanya roh, tapi tidak seperti itu. Kalau benar roh yang mengatakan, maka itu pasti terjadi. Begitu Luga. Ya, waktu sudah habis ya, saya riset. Ya, silakan Kak. Ya, saya bantah begini. Kamu membantah saya, itu nggak bisa modal bacot. Nggak bisa. Apa bedanya kamu dengan agama lain? Ngebantah Luga modal bacot. Karena saya membuat mujizat-mujizat. Saya sering mengusir setan. Saya sering menyembuhkan orang, sering, bukan cuma sekali 2 kali. Masalah nubuatan saya banyak terjadi kok. Saya pernah mengatakan kepada Evi, kamu akan dibawa ke surga. Dia beragama Islam. Dan apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian dia nemuin saya, bang, saya udah jadi orang Kristen. Loh, kenapa kamu bisa jadi orang Kristen? Saya dibawa ke surga, bang. Dia kenapa? Saya juga pernah bermimpi
akan menjadi debater top di Indonesia. Waktu itu saya masih ngamen, saya masih di jalanan. Beberapa tahun kemudian benar masuk TV One dan memang saya diperhitungkan menjadi debater top di Indonesia. Itu terjadi. Kamu cuma mengambil suatu kasus yang masih menduga-duga. Saya tidak pernah mengatakan saya akan debat dengan Zakir Naik. Saya mengatakan saya ingin berdebat. Kamu jangan gabung-gabungkan mimpi-mimpi saya. Seakan-akan mimpi saya harus bernubuat. Tidak, salah kamu nyesatin orang. Kamu membantah saya dengan mujizat. Sekarang saya tanya, mujizat kamu apa? Pernah nggak kamu mendapat penglihatan tentang malaikat? Pernah nggak kamu dibawa ke surga? Pernah nggak kamu dibawa ke neraka? Pernah nggak kamu ngusir-ngusir setan? Lebih baik kamu bikin kontra pengusir-ngusiran setan daripada kamu ngebacot di sini, nggak ada gunanya kok. Kamu nggak ada kuasa, kamu nggak ada mujizat. Kamu sama si Antoni itu Tritunggal. Antoni, kamu, terus sama satu lagi tuh, sama si Protestan tuh kamu sama, nggak ada mujizat. Kamu tuh antikris, orang yang tidak diurapi. Penginjil yang tidak diurapi itu akan masuk neraka, bro. Ya, masuk neraka. Karena memakai nama Tuhan untuk mengajar orang. Kamu tuh guru palsu. Buktinya kamu guru palsu, kamu nggak ada mujizat. Kamu bantah saya dengan mujizat, bukan nanya-nanya. Ini bukan. Bangkitin orang mati, celikkan mata orang buta, baru lawan luka. Ya, waktu sudah habis ya. Silakan Dis, 2 menit ke depan. Iya, jadi pertama-tama untuk lebih jelasnya memang si Luga harus membagikan layar itu kembali ya, postingan Facebooknya itu kalau belum dihapus sama dia ya. Jadi harus ditampil. Ada suara siapa itu? Jadi harus ditampilkan dulu status Facebookmu itu seperti apa bunyi jelasnya. Karena saya membaca itu jelas sekali bunyinya semacam itu ya, bahwa kamu mendapatkan penglihatan atau mimpi akan berdebat dengan Zakir Naik. Tapi ternyata itu tidak terjadi. Jadi masalah kamu mengusir Anu dan lain sebagainya itu hanya klaim-klaim kosong ya, belum dibuktikan. Jadi memang begini, kalau kamu mengatakan orang berdusta dengan nama Tuhan itu banyak, dan orang-orang seperti itulah orang yang sangat celaka ya. Ngapainlah datang ke rumah, oh di rumah ini ada penghuninya begini terus diusir. Ya itu sebenarnya hanya halusinasi saja semacam itu ya. Itu sama seperti yang baru kemarin viral itu apa, pesulap merah itu pada rumah diusir ini segala macam, yang nggak ada dibikin ada begitu. Kalau mujizat itu nyata, orang mati dibangkitkan, buta melihat, itu baru mujizat. Bukan saya melihat penglihatan begini, cuman asal-asal ngomong saja begitu ya. Nah jadi saya memang teringat dengan ayat-ayat yang di dalam Bible ya, bahwa nabi-nabi palsu di Israel yang dikutuk oleh Tuhan itu juga seperti itu. Mereka melihat penglihatan bohong ya. Mereka mengaku melihat penglihatan tetapi hanya mengikuti persangkaan belaka. Seperti itu banyak sekali memang oknum di gereja-gereja Kristen yang tiap hari ceritanya Tuhan berkata kepada saya, dengan mudahnya berkata Tuhan berkata kepada saya untuk hal-hal yang nggak penting, untuk hal-hal yang remeh-temeh. Nah, saya punya ayat untuk kamu nanti. Cuman sayang 2 menit ini udah habis. Nanti saya bisa bicara, saya kasih tahu sama kamu ya, supaya kembali kepada jalan yang benar. Saya bukan anti roh ya. Saya percaya dengan adanya roh, kuasa roh saya percaya, tapi tidaklah seperti apa yang kamu demonstrasikan. Seperti itu. Oke, silakan Kak, 2 menit ke depan. Nah, gini. Dari tadi kamu tidak menunjukkan kuasa satupun. Kamu tidak membuat mujizat. Saya perlu ngajak kamu nanti ke tempat orang yang udah disantet. Coba kamu menyembuhkannya. Itu aja. Orang disantet itu banyak, sulap merah itu bohong. Ya. Itu juga nyari duit. Ya, dia aja juga sebenarnya dia juga salah. Santet itu ada karena Alkitab juga mengatakan ada. Ya, sekarang kamu membuktikannya dengan mujizat dong. Saya kan ngomong setelah melakukan mujizat. Kamu belum ada melakukan mujizat, kamu udah banyak ngomong dari tadi. Itu loh. Jadi kamu nggak ada kuasa di sini, kamu nggak ada bedanya sama si Antoni, makanya percuma. Kamu itu golongan antikristus, sama seperti Muri Wali, sama seperti si Rudi Yohanes, sama seperti si Antoni tadi dari Advent, Lamsen Nebau, itu kamu kerajaan. Labelnya antikristus, intinya kamu nggak ada mujizat. Kamu tanya-tanya lagi di Facebook, kan saya bilang, nubuatan Zakir Naik itu bukan nubuat. Saya nantangin orang bukan bernubuat. Tapi kalau nubuatan itu ada orang melihat saya berdiri di atas 3 juta, benar. Tapi bukan ada Zakir Naik di situ. Tapi kalaupun misalnya ada tantangan saya kepada Zakir Naik, itu bukan bentuk dalam nubuatan. Dan memang bisa juga dalam nubuatan. Dan dalam nubuatan Tuhan ini kan bisa aja Tuhan memberikan pengertian.
oh Zakir Naiknya dengan kamu membuat perdebatan juga dia melihat juga dia udah bisa. Orang kalah bisa sebelum tampil bisa kalah loh. Dia nonton di YouTube dia merasa kalah bisa. Nggak harus tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Lalu kapan di Stadion Bung Karno itu akan terjadi? Kapan? Sebentar lagi itu akan terjadi karena saya percaya akan. Jadi intinya tetap ya, kamu mujizat. Lihat Andi Simon. Kenapa dia terkenal? Kenapa dia bisa kaya? Karena dia bikin mujizat. Nah kamu apa coba? Ngomong masuk Islam dan dimakin termasuk lagi, setahun kemudian tenggelam baru masuk lagi, nggak pernah konsisten. Ya, makanya waktu sudah habis Kak. Waktu sudah habis. Silakan diselesaikan masalahnya. 2 menit ke depan. Ini anak nggak perlu diladenin. Saya rasa udah cukup. Iya, baik ya. Jadi pertama-tama saya mau bacakan dulu satu ayat ya. Di dalam Yeskel 13 ayat 7 berbunyi begini. Bukankah penglihatan tipuan yang kamu lihat dan tenungan bohong yang kamu katakan? Kalau kamu berkata demikian, demikianlah firman Tuhan, padahal aku tidak berbicara. Jadi saya memang melihat adanya satu fenomena, banyak sekali orang-orang Kristen, oknum ya saya katakan ya, yang mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap kekuatan, dan tidak dengan segenap akal budi. Ada orang yang mengasihi Tuhan hanya dengan segenap hatinya, tapi tidak dengan segenap akal budinya dan tidak dengan segenap kekuatannya. Nah, orang-orang yang hanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya itu adalah orang-orang yang begitu mudahnya percaya dengan penglihatan-penglihatan bohong. Ada orang begini, wah tadi malam saya dibawa ke surga, ya, itu ada santet datang ke rumah ini, saya melihat. Nah, saya cuma mau kasih tahu begini, mengasihi Tuhan itu harus dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Jadi kita bisa menimbang-nimbang mana perkataan yang dari Tuhan atau mana yang hanya mengikuti nafsu-nafsu belaka. Ya, jadi begini, saya katakan sekali lagi sama kamu Luga, saya tidak anti roh, saya tidak anti penyembuhan, saya tidak anti mujizat, tapi hal-hal yang terlalu murah dikatakan, Tuhan berfirman kepada saya, Tuhan barusan ngomong ini segala, itu banyak sekali seperti itu. Saya pernah ke gereja-gereja tertentu yang nggak perlu saya sebut namanya, 5 orang maju ke depan kesaksian, 5 orang ngomong Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan ngomong sama saya, Tuhan barusan. Nah seperti ini saya bilang, janganlah terlalu murah berkata-kata Tuhan berkata kepada saya padahal Tuhan tidak berfirman kepadamu. Ya, kalau Tuhan berfirman, pastilah Dia memberitahu hal yang penting. Demikian. Oke, terima kasih. Silakan, enggak diselesaikan. Saya bilang sama kamu, Ibu. Dan saya bilang, Yesus sudah memberikan standar muridnya. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya kepada Aku. Ada nggak tanda-tanda itu sama kamu? Mengusir setan dan Yesus. Justru kamu mangkal ucapan Yesus. Apa itu pengusiran setan? Setan nggak perlu diusir. Nah itu kamu kan sudah melawan Yesus. Yesus aja udah bilang, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan dalam nama-Aku. Malah kau bilang, apa itu mengusir setan? Santet nggak ada, pesulap merah. Nah itu kamu udah melawan itu. Firman Tuhan kamu udah lawan. Dan tanda-tanda itu tidak ada di dalam diri kamu. Kamu ini guru palsu. Guru palsu yang berasal dari gereja bidat, yaitu mesianik. Waktu saya katakan mesianis bidat, ada nggak yang lawan? Nggak ada kan? Karena mereka terlalu kecil di Indonesia. Coba kalau AKBP yang selawan, AKBP masih ngelawan, karena gereja raksasa. Mana lu gak? Aku laporin kok, masih ada begitu. Nah kalau dia ini siapa coba? Nggak ada, pendetanya juga nggak ada. Coba ada nggak pernah lihat dia ada di satu komunitas? Nggak ada, gerejanya dia nggak ada, dia main tunggal. Bawa dirinya sendiri, mendanain sendiri. Kita membantah orang itu modalnya mujizat, nggak bisa cuma modal bacot. Luga sesat, oke, mana buktinya? Saya menjelikan motor orang buta, begitu. Luga sesat, mana buktinya? Saya bangkitin orang mati. Luga sesat, saya bikin event di Stadion Gelora Bung Karno. Ini luga sesat, lu bikin buku Zakir Naik, lakunya juga nggak ada yang beli. Jadi harus punya modal, bukan cuma ngomong. Kalau kau nggak ada mujizat, ya udah stop. Saya rasa cukup, nggak usah dilanjutin ya. Akan kembali ke omongan lagi. Oh, ininya luga ini kasihan. Jatuhnya tetap pengen mujizat elunya. Lama-lama lo. Udah ya.
Ya udah kalau begitu, karena Luga sudah nggak mau meneruskan, silakan di closing dari Edis, kamu closing aja. Baik, saya tutup ya. Jadi pertama-tama, entah kenapa si Luga ini lari-lari ke masalah gereja, dan padahal kita ini tadi fokus kita berbicara tentang roh yang disebut-sebut oleh Luga ini, itu betulan atau hanya hayalannya si Luga saja. Itu yang kita bahas, ngapain lari-lari kemana-mana ya. Kalau diskusi itu fokuslah kepada satu tema, jangan sebentar bahas ini sebentar bahas itu, macam anak kemarin sore. Kan si Luga ini kan termasuk orang sudah lama dalam diskusi lintas iman, bisa dikatakan mungkin satu letting-lettingan sama saya, tapi tak tahu kenapa kok tiba-tiba bahas A, tiba-tiba bahas B. Jadi masalah mengusir setan ya, memang disebutkan di situ mengusir setan demi namaku, menginjak ular apa dan lain sebagainya, ada di situ. Cuman seperti yang kamu katakan, mengusir santet apa segala macam itu hanya halusinasi atau apa? Apa santet yang kau maksud? Di dalam Bible udah itu closing ini closing, jangan diserang. Ya kamu ya, jadi maksudnya dari tadi sudah ngomong setengah jam. Gak, biarin dulu 2 menit ini closingnya. Ini jadi begini, saya mau bilang begini. Sebenarnya wah ini, aduh, bentar, harus diulang ini Jul. Yang mujizatmu yang kutanya apa yang udah kau perbuat dalam permujizatan. Ini timer mati timernya. Diulang dulu. Itu kau jawab, mujizatmu apa? Tak kasih 1 menit, kasih 1 menit. Kasih 1 menit aja dulu. Ya, jadi pertama-tama ya. Jadi mujizatmu apa? Aduh. Enggak. Ini closing ya. Kalau masih diteruskan tak tambahin waktunya loh ini. Diteruskan apa di closing ini? Habis closing saya closing habis. Nah, kalau di closing kamu diam dulu. Ini biarkan diselesaikan. Tak kasih waktu 1 menit ini. Silakan, Edis. Jadi sekarang ini banyak sekali yang namanya dukun-dukun palsu, ini palsu, ilmu palsu. Aduh, nggak ada seperti itu. Yang betul-betul itu adalah pemanggil arwah. Kalau itu baru benar, ya. Orang memanggil arwah, memasuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia memberitahu itu benar. Itu yang benar seperti itu. Magic yang benar itu kayak gitu, yang betulan ada. Kalau cuma santet ini kirim ke sana, itu omong kosong semua. Tidak ada itu, ya. Kalau memang dia mau memanggil kekuatan arwah, itu orang panggil arwah orang mati, masuk ke dalam tubuh seseorang, baru dia bicara, ngasih tahu. Itu baru ada seperti itu, ya. Dan itu memang kejadian seperti itu, memang ada semacam itu. Tapi kalau hanya ini saya mengusir ini, padahal apa cuman hayalan semua yang diomongin. Itulah saya bilang, kasihlah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi nggak tiba-tiba itu yang sebenarnya semacam itu sebenarnya orang-orang yang imannya masih lemah. Ini kan, terima kasih. Ya, ini Luga tak kasih waktu 2 menit. Nah, silakan Kak. Jadi dari tadi si Edis menunjukkan suatu mujizat, ya. Dia tidak pelaku mujizat. Dia cuma memutar-mutar lidahnya dari ke belakang ke depan ke belakang. Tapi dia tidak menunjukkan satu mujizat. Oke, Bang Luga, yuk kita ngusir mana yang sakit rasa kesurupan, saya doain dalam sampai sembuh. Nah, begitu bikin mujizat. Ini enggak, ini anak ini gitu loh. Jadi intinya manusia ini tetap nol besar, ya. Saya udah tadi, kata-kata tanpa kuasa sama dengan sampah. Kata-kata kalau tidak ada kuasa, tidak mujizat, itu sama dengan sampah. Nah, itu dari diri si Edis. Karena kenapa? Dia tidak menunjukkan mujizat, dia tidak pernah menyembuhkan orang, dia tidak pernah mengusir setan ataupun menurunkan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dia tidak, dia cuma memutar-mutar kata-katanya. Jadi simpulannya udah cukup, nggak perlu dilanjutin. Dia ini manusia mujizat. Ntar juga kalau saya adu mujizat sama Mandau Kalimantan, putus di kepalanya nih. Ya, jadi rasa ini anak nggak perlu diinjilin juga, nggak akan pernah bertobat. Sama kayak Edi, sudah 5 tahun saya 5 tahun lebih saya kenal dia, nggak berubah-ubah juga, jadi tetap sama ya. Si Rudi juga, dia juga sama. Jadi lebih baiklah kita menginjilin orang muslim, karena orang muslim diinjilin masih ada harapan. Kalau dia ini jatuhnya sudah garam udah menjadi tawar. Apa gunanya jikalau garam menjadi tawar selain dibuang dan diinjak orang? Jadi mohon maaf ya, udah cukup, nggak usah dilanjutin. Demikian tadi kamu gimana
Edis dengan si Luga ya, Kristen versus Kristen. Mereka berdebat, tak apa-apa yang didebatkan, ya, ke hulu ke hilir, tak apa-apa yang dikisahkan, bikin kita tertawa saja. Memang ya itulah ya, orang-orang kafir ini bikin kita senantiasa bikin kita tertawa ya. Jadi menghibur umat muslim ya dengan argumen-argumen konyol mereka, yang dimana mereka itu saling cakar, saling tanduk ya, antara Kristen sama-sama Kristen ya, sesama Kristen, sesama mereka lah. Jadi mereka ini entah apa-apa ya, karena memang dari doktrin yang mereka punya itu bukan berasal dari ajaran kitab sucinya, melainkan dari akal pikiran mereka sendiri, yang sesungguhnya apa yang mereka pikirkan ataupun mereka akal-akali itu tidaklah sampai, sehingga mereka pun ngarang cerita sendiri, yang dimana pada akhirnya membuat kita acap kali senyum-senyum geli dan tertawa gitu ya, aneh begitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Iri Budesani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi